Halo pemirsa channel Dr. Arman. Jumpa lagi kita dengan saya Dr. Arman. Saat ini saya akan membawakan tema terkait kram pada malam hari. Tema ini saya bawakan karena berdasarkan masukan dari pemirsa ingin mendapatkan penjelasan tentang kram yang terjadi pada malam hari. Kram pada malam hari ini berbeda sekali dengan kram-kram jenis lain. Jadi ada kram yang merupakan gejala dari suatu penyakit neuromuskuler atau penyakit saraf. Tapi ini berbeda. Kram pada penyakit neuromuskuler itu terjadi tidak hanya malam hari. Bisa terjadi sepanjang hari, baik siang maupun malam. Tapi yang saya bahas saat ini adalah kram nocturnal cramp atau kram pada malam hari. Terjadi umumnya pada lansia di atas usia 60 tahun. Tiba-tiba saja kakinya tertekuk ya. Ada otot yang berkontraksi, nyeri sekali. Jadi satu syaratnya harus ada rasa nyeri dan kram yang terjadi pada malam hari. Yang termasuk jenis kram ini, apalagi pemirsa, harus ada rasa nyeri ya pada kaki yang kram ya. Selanjutnya, kram ini jelas tidak disebabkan oleh penyakit neuromuskuler. Jadi tidak ada penyakit saraf yang mendasari. Jadi sebenarnya kram jenis ini karena apa pemirsa? Kram pada lansia umumnya jelas karena kurang aktivitas. Otot itu bergerak, itu bisa berlawanan pemirsa. Ada otot yang untuk ekstensi, ada otot yang untuk fleksi. Ya, umumnya di kaki ya. Jadi ada otot yang untuk fleksi atau menekuk seperti ini. Nah, otot yang di dalam ini disebut fleksor, sedangkan ini adalah ekstensor. Nah, fleksi ekstensi ini adalah terjadi karena suatu keseimbangan pemirsa. Karena sesuatu hal, maka yang fleksor alias yang untuk menekuk ini lebih dominan daripada yang untuk ekstensi alias pengerem lawannya itu terjadi kegagalan ya. Kegagalan menginhibisi istilah medisnya ya. Jadi kegagalan dalam menginhibisi. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Satu, karena kurang latihan atau exercise. Yang kedua adalah karena diusulkan juga oleh para ahli karena dehidrasi atau kekurangan cairan. Jadi elektrolitnya tidak seimbang. Pemirsa tahu bahwa elektrolit sangatlah penting untuk kontraksi otot. Lalu bagaimana pemirsa bila ada oma, opa yang tiba-tiba tengah malam berteriak kesakitan ya? Jadi apa yang harus dilakukan? Bisa nampak pada gambar berikut ya. Bila terjadi kontraksi otot, umumnya adalah otot betis ya, menekuk, maka tariklah ke lawannya. Jadi harus ditarik ke lawannya. Bila kram di sini ya begini, maka harus ditarik ke lawannya. Seperti di telapak kaki ya, di telapak kakinya menekuk seperti ini, maka tariklah ke lawannya ya. Betisnya menekuk, maka tariklah ke lawannya. Itu satu. Yang kedua, bisa dilakukan kompres hangat ya, bisa diberi pemanas ya seperti balsem dan sebagainya, karena pemanas berefek untuk mengurangi nyeri otot yang timbul. Kemudian itu jelas untuk gawat daruratnya ya pemirsa ya. Nah, sedangkan untuk pencegahannya bagaimana? Ini terbukti berdasarkan penelitian akan mengurangi frekuensi kram bahkan menyembuhkan. Harus melakukan latihan seperti gambar berikut. Jadi dalam gambar berikut posisi memegang dinding tembok ya dan maju ke depan ya, seperti dalam gambar bisa dilihat. Itu dilakukan penahanan sampai otot betis terasa ada peregangan selama 10 detik. Demikian dilakukan betis kanan, betis kiri. 10 detik, 10 detik sesering mungkin pemirsa. Ini sudah terbukti berdasarkan penelitian klinis akan mengurangi frekuensi bahkan menghilangkan kram-kram di malam hari. Nah, latihan yang kedua adalah latihan-latihan peregangan yang umum ya, seperti sit up dan sebagainya. Tapi yang utama adalah latihan peregangan yang tadi
saya jelaskan. Kemudian kalau sampai tidak bisa diatasi bagaimana? Obat yang ampuh hanya quinine. Quinine saja. Itu sudah diteliti oleh para ahli dan obat quinine ini efek sampingnya banyak. Termasuk nanti irama jantung bisa terganggu ya. Kita memanjang ya. Kita dalam rekaman jantung itu akan terjadi pemanjangan dan sebagainya. Jadi lebih baik jangan pakai obat ya. Bisa juga menimbulkan trombositopenia. Jadi yang paling pas utamanya adalah latihan exercise. Demikian pemirsa, sebuah tips untuk oma opa di rumah supaya tidak kesakitan dan tidak kram-kram lagi di malam hari.